Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masih di Golden Hour hari ini, di rangkaian Golden Hour September 2020 bersama saya Taufan Akbari. Ini adalah volume yang 49, ya. 49. Kita akan diskusi dengan salah satu sosok pengusaha muda yang juga aktif di organisasi kewirausahaan muda di Indonesia, HIPMI, ya. Pak Sekjennya nih akan diskusi dengan kita, Mas Bagas Adadirga, ya. Nah, buat teman-teman yang akan bergabung nanti juga bisa langsung bertanya dengan saya dan Mas Bagas nanti untuk bisa berinteraksi dengan kami langsung begitu. Saya masih menunggu kehadiran Mas Bagas bersama saya untuk diskusi lebih lanjut. Ya, oke. Sebentar. Halo Mas Bayu, salam kenal. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ya, sambil menunggu Mas Bagas. Oke, sudah bergabung dengan kita semua. Mas Bagas ada dirga. Waduh. Halo, Assalamualaikum, Bang Sekjen. ah, Apa kabar Alhamdulillah. Mas Bagas? Alhamdulillah. Gimana, Mas Taufan? Aman? Alhamdulillah, aman, aman, aman. Nih waktu orang-orang terdekat nih udah mulai berguguran satu persatu ke Wisma Atlet. Kita bertahan, semoga dijauhkan lah Mas. Jadi kayaknya semakin dekat nih, di lingkaran saya ada sangat-sangat dekat, banyak yang bermigrasi sementara ke Wisma Atlet. Jadi kita siaga satu ini Mas. Ini kayaknya saya juga baca artikel ya, sekarang udah inner circle semua nih rata-rata. Jadi bisa Betul, betul. orang Jakarta udah mulai ya kena semuanya. Klaster keluarga sama klaster kantor sih, itu yang sekarang fokusnya di situ. Anyway, Mas Bagas, thank you banget sudah bergabung di Golden Hour. Ini adalah volume yang ke 49. I know that you're very busy person, tapi makasih banyak udah meluangkan waktu untuk diskusi di Golden Hour di weekend ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sama Mas Bagas bisa kasih banyak inspirasi ke teman-teman. Nah, di Golden Hour ini sebelum kita ngobrol, Mas, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Bagas dengan teman-teman yang nanti akan mendengarkan. Nah, ini saya ambil CV yang waktu itu pernah dikirim ke saya, Mas Bagas. Nah, jadi izin ya Ya, membacakan nih. Teman-teman, Mas Bagas kalau ditanya umur, gak usah ditanya umurnya, intinya masih muda, ya. Intinya masih muda, karena haram nanya umur. Oke, nah beliau saat ini CEO dan founder dari Asia Aero Technology sejak 2009 sampai saat ini, Airport Services and Development. Lalu founder dari Abaya Giri and Sumber Watu Heritage sejak 2010 sampai sekarang. Ini berarti hotel atau cottage Mas ini? hotel restoran. Jadi kalau Di mana Mas? Posisinya di mana? posisinya di depan Candi Prambanan, ada di Bukit Boko, yang Masya Allah. itu menghadap ke Merapi dan ya Prambanan, dan alhamdulillah Hari, tahun kemarin dapat penghargaan restoran terbaik Indonesia dari PHRI. berarti abis ini saya harus ke sana. Kalau udah kelar COVID nih harus ke tempatnya Bang Sekjen nih, luar biasa. Lalu ada AAP Tech Mill, founder AAP Tech Mill sejak 2012 sampai sekarang, itu IT and Surveillance. Ada Pusdirga Foundation, ini founder Pusdirga Foundation, alhamdulillah juga punya yayasan dari 2014 sampai saat ini. Lalu yang merupakan ini Aviation Education for Young Generation. Jadi aspek pendidikannya ada gitu, luar biasa. Ada founder dari Intai. Intai ini apa Mas Bagas?
Kita lagi mendirikan perusahaan yang memang future-nya Indonesia ini kan sebenarnya drone ya. Jadi sejak tahun 2014 ini saya mulai agak menseriusin ini untuk industri drone dan future-nya ada di situ. Kita mulai pakai perusahaan namanya Intai ini, Mas. Oh, jadi Intai, Ibu, saya pikir singkatan, tapi memang beneran dari kata intai, mengintai ya, surveillance ya. Waduh, bahaya nih berkawan sama Mas Dirga ini, kita di Intai terus 24/7. Anyway, ternyata juga Mas Bagas ini teman-teman punya media loh ya, namanya angkasa.news. Jadi beliau adalah founder dari angkasa.news. Ini media Mas ya, untuk khusus aviation atau gimana? Ya. Boleh cerita sedikit? Mas? Halo? Ya. Udah. Boleh cerita apa ini angkasa.news, Mas? Jadi itu Angkasa itu kan dulu sebenarnya majalah dirgantara tertua di Indonesia. Terus kemudian tahun 2000 berapa? Tahun 2016 apa 2016 waktu dipegang Kompas Gramedia itu berhenti ya. Sudah tidak. Nah, saya masuk dunia dirgantara itu kan sebenarnya gara-gara majalah Angkasa. Nah, kemudian karena itu punyanya Angkatan Udara, saya minta ke Angkatan Udara, boleh nggak saya hidupin lagi nih? Kelola. Ya, hanya masih berupa online saat ini. In the future mungkin akan kita hidupkan kembali cetaknya, itu Mas. Ini lebih kepada apa ya? Historical apa namanya, hobi itu Mas. Itu kebanyakan perusahaan didiriin gara-gara kesenangan aja Mas. Jadi memang hobinya saya ini kerja. Masya Allah ya, hobinya kerja terus dapat duit gitu ya. Kan yang nikmat adalah sekarang passion yang dibayar begitu. Dan ini terbukti ada orangnya yang menjalankan itu. Jadi bukan utopis lagi gitu ya. Mas Bagas, by the way, ini cek jaringan, suara saya cukup jelas nggak Mas? Lancar? Lancar banget. Alhamdulillah. Nah, teman-teman terakhir juga yang luar biasa secara organisasi, beliau adalah Sekretaris Jenderal ya dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya atau Sekjen dari HIPMI, BPP HIPMI ya Badan Himpunan Pusat dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Pusat. Nah, ini belum makan siang, Mas. Jadi agak beribet, Mas Bagas. Mohon dimaklumi. Dan sebelumnya beliau adalah seorang pramuka nasional ya, pengurus ya, Mas. Kalau yang pramuka boleh cerita mungkin? Ya dulu nih kita juga udah aktif juga di Saka Dirgantara. Terus puncaknya kita pernah jadi bendahara umum Kuartir Nasional Gerakan Pramuka di periodenya zamannya Kak. Oh, gitu, periodenya Kak Adi Aktadas. Baik, oke. Nah, sesuai permintaan, kita katanya ngobrol santai aja gitu. Makanya judulnya agak nyeleneh dikit. Nah, judulnya itu hari ini kita diskusi realita pengusaha muda, gaya dan kaya. Itu pertanyaan, gaya atau kaya gitu kan. Itu mitos atau fakta. Karena gini loh Mas, kenapa saya mau ngangkat topik ini gitu ya. Apa yang saya lihat di timeline entrepreneur muda itu sebagian besar ini mungkin saya coba ambil stereotip ya, mungkin nggak semuanya begitu mungkin. Itu something with motivasi, itu something with glorifikasi, glamor begitu ya. Nah, apakah memang betul ketika menjadi pengusaha itu berkaitan erat dengan sesuatu yang silau begitu, harus dilihat sama banyak orang, lalu hidup dengan standar lifestyle yang tinggi gitu, Mas Bagas. Nah, jadi my question will be like realita wirausaha muda saat ini tuh gimana sih fakta-faktanya? Cerita dari yang umum dulu, Mas. Silakan bercerita, Mas. Saya dengerin dulu aja. Ya. Oke. Pengusaha ya. Boleh dikatakan kalau kita, ini kebetulan saya Muslim juga kan, sebenarnya dari 10 pintu 9 itu kan pintunya dari berusaha. Nah, jadi sebenarnya orang pengusaha itu insya Allah rezekinya itu memang dari mana-mana. Dan itu
benar kita rasakan ya. Dari silaturahmi, dari itikat baik untuk membantu, ternyata bisa timbul suatu Betul. opportunity yang bagi seorang entrepreneur yang bisa mengubah itu menjadi suatu peluang usaha. Intinya entrepreneur itu adalah problem solver atau solution maker, tapi dia bisa itu menjadi materi ya, gara-gara dia menjadi problem solver, akhirnya dia dibayar. Nah, itu definisi saya menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Nah, terkait gaya atau kaya, nah ini macam-macam Mas Taufan nih. Ada tipikal yang orang yang mikirnya long term. Long term. Ya, pengusaha-pengusaha yang mikirnya long term nih biasanya dia fokus untuk build perusahaannya itu punya sistem yang baik, sehingga dia ini rela bertahun-tahun untuk menahan ini ya, menahan kepentingannya pribadi, kepentingan ya, gitu ya, menahan gaya hidup supaya semua profit dan semua keuntungan ini dia kembalikan ke perusahaan, sehingga perusahaan ini mempunyai, dan perusahaan ini nilainya jadi berkali lipat. Atau mazhab yang kedua nih, yang trader nih sekali dia nggak perlu bikin sistem karena dia adalah seorang, dia begitu dapat one shot, oke, margin berapa, sekian untuk modal ke depan, sekian nih gue apa, nggak mau mikirin sistem, yang penting pokoknya one shot di depan. Saya membagi pengusaha itu menjadi tipikal ada orang yang pertama lebih suka membangun, sehingga di suatu ketika saya tidak perlu repot-repot lagi untuk terlalu sibuk untuk ngurusin perusahaan, karena perusahaan ini sistemnya udah baik dan udah bisa jalan sendiri. Jadi create passive income in the future. Gitu, dan yang penting adalah sustain, itu ya, kata kuncinya sustain, lalu full of innovation. Apalagi kalau dilihat nih dari bisnisnya Mas Bagas ya, mulai dari awal Asia Aerotechnology sampai hotel, sampai IT surveillance dan lain-lain, itu nggak lepas dari digital and technology, dan hubungannya sama education. Nah, itu digital and education itu dua bidang yang ke depan itu akan long last begitu. Mungkin ada nggak perspektif kenapa Mas tertarik juga di pendidikan dan juga fokusnya ke terutama di Dirgantara ya? Mungkin buat teman-teman yang awam, Mas, ceritain dong Mas tentang industri Dirgantara, bisnisnya tuh ngapain aja sih? Gitu. Nih kita orang awam nih, kita nggak tahu. Mungkin bisa cerita dulu dari situ. Indonesia ini kalau Mas Taufan perhatiin ya, kita ini kan terdiri dari 17.000 pulau ya. Ya. 7.000 pulau. Dari situ kita bisa melihat bahwa connectivity antar pulau itu sangat krusial. Nah, bagaimana cara menyambungkan antar pulau? Ada dua moda transportasi, laut dan udara. Nah, tinggal kita pilih, kita mau mainnya kecepatan pakai udara, atau kita mau mainnya cost lebih lewat laut. Nah, sebuah negara sebesar Indonesia, 17.000 pulau, dari Sabang sampai Merauke, saya aja pernah terbang dari Jakarta ke Sorong, itu 4 jam, Mas. Itu sama aja kayak Jakarta, Hong Kong. Betul. Tambah Medan, bisa tambah Jakarta Aceh ya. Itu bisa ditambah another 3 or 4 hours. Jadi mungkin dari Sabang sampai Merauke pakai pesawat jet sendiri itu bisa 10 jam sendiri. Masih di dalam Indonesia kita terbang. Jadi sebenarnya belum buka paspor itu. Ya, belum perlu buka paspor. Nah, saya dari awal sudah melihat hal tersebut, bahwasanya bangsa Indonesia itu bisa jadi bangsa yang maju apabila menguasai teknologi penerbangan. Tapi kita sekarang ke sini, berapa banyak produk Dirgantara yang mampu kita hasilkan di Indonesia?
Ya kita jujur, sampai hari ini hanya ada satu pabrik pesawat di Indonesia. Namanya PT Dirgantara Indonesia. Bentar. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi bangsa yang besar kalau pabrik pesawatnya pun cuma satu gitu, Mas. Hmm. Jadi saya itu dengan saya mendirikan Asia Aeroteknologi, di situ ada Yayasan Pusdirga, berpikir bahwanya pengetahuan generasi muda itu tentang dunia kedirgantara harus dipupuk sejak dini, sehingga mereka Oke. sejak kecil hobi, Mas. Hmm. Jadi kalau teman perhati nanti ke tempat saya misalkan di Pusdirga, kalau setelah PSBB ya, itu bisa lihat Ya, tuh siap. Saya anak-anak pasti main nanti ke sana, Mas. Ya, anak-anak Mas. Terus, Mas? SD Ah. belajar pramuka sambil belajar ke dunia kedirgantaraan, pengenalan sejak Hmm. dini, sehingga sampai suatu ketika dia punya keinginan, saya mau deh masuk industri dirgantara, mau jadi Hmm. engineer pesawat, mau jadi pilot, mau jadi apa, dia sudah tahu. Akhirnya kita bisa mencetak memang orang-orang yang memang senang dunia dirgantara. Nah, wahananya harus kita Oh, siapkan. Mas Tovan kan baik. di LR mungkin bisa kerjasama sama lembaga-lembaga Siap. pendidikan yang di dunia kedirgantaraan atau dari luar atau gimana. Perbanyak di Indonesia. Sehingga biaya biaya sekolah di dunia kedirgantaraan itu makin lama makin murah. Kalau makin lama makin murah, Hmm. artinya semakin banyak orang yang masuk, semakin banyak nanti ke depan potensi menciptakan engineer-engineer, pilot-pilot baru, atau produk-produk aeronautika di Indonesia. Artinya apa? Ya nanti kita mungkin bisa ya setiap provinsi kalau bisa ada satu pabrik pesawat atau apa, sehingga nanti Hmm. pilihan kita, Mas. Sehingga daya kompetitif kita jadi meningkat sebagai suatu bangsa. Itu gambaran besarnya, Mas. Oh, Kenapa? oke. Itu gambaran besarnya. Nah, sekarang kita tarik lagi keluar industri dirgantara, yaitu mungkin sekarang kita ngobrol kapasitas Mas sebagai Sekjen BPP HIPMI ya, yang memang bersinggungan dengan banyak anak muda yang memang mulai bisnis, baik mulai dari yang level UMKM sampai yang memang udah holding, udah besar begitu. Nah, eh, apa yang bisa Mas Bagas ceritain? Karena memang narasi kita ini kan dari sisi persentase belum sampai 4%, belum tembus 4% begitu. Nah, butuh kurang lebih 2,5 sampai 4 juta di tahun 2030 sampai 4%. Optimis nggak Mas? Kita bisa reach itu. Kalau optimis kira-kira alasannya apa Mas Bagas? Oh, saya kalau ngelihat generasi muda sekarang sih saya optimis banget ya, Mas. Waktu saya Hmm. mulai entrepreneur di tahun 2007 itu, orang tua Mhm. saya kebetulan tentara. Hmm. Yang saya tentara. Orang tua saya angkatan udara, yang saya angkatan darat. Dan di keluarga kita sebenarnya hampir tidak mengenal tuh profesi pengusaha. Jadi Oke. pertama kali kita terjun di dunia usaha pun membutuhkan effort tersendiri untuk meyakinkan kepada orang tua bahwa ini adalah future. Nah, saya merasakan sekarang ini berbeda sekali di tahun 2020 sekarang ya. Bahwasanya anak-anak muda sekarang udah dipupuk sejak dini. Mereka udah bisa bikin kafe, kopi, udah sejak zaman kuliah. Jadi artinya apa? Sense of entrepreneurship-nya sudah tinggi sejak Hmm. uh, sejak apa namanya sejak 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 di Masih bangku muda. sekolah. Ya. Jadi saya sih melihat potensinya 5 sampai 10 tahun lagi kita bisa bisa ini. Tinggal sekarang adalah kualitas dari entrepreneursnya, Mas. Nah ini kira-kira kalau ditanya Mas, apa aja yang harus di scale up gitu? Kan gini, kalau saya lihat dari sisi ekosistem kita sudah cukup baik begitu. Jaringan mentor sudah ada, lalu jaringan pendanaan juga semakin matang begitu. Lalu referensi success story juga sudah banyak. Tapi apa sih kendalanya Mas? Kita kok kayaknya kurang progresif gitu ya kalau dari sisi jumlah ya, angka, terutama kalau kita compare dengan negara-negara ASEAN gitu. Kenapa Mas kira-kira apa sih what is the real problem sehingga kita kesannya masih masih lambat gitu?
Ya, pertumbuhannya? ini memang membutuhkan waktu uh, uh, Mhm. karena ada pergeseran culture ya. Ya saya kan ngalamin ya pengen jadi pengusaha membutuhkan effort sendiri untuk menerangin kepada orang tua. Mas Bagas, punten, hilang. Nah, udah kembali. Udah kembali. Silakan, Mas. Sudah, silakan, Mas. Dan normal. Tadi sempat hilang. Nah, ini seperti biasa, kawan-kawan. Part of the show. Sebentar. Mas Bagas. Nah, ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang baru gabung. Ini saya akan invite lagi. Halo, Bung Andi. Wah, sahabat kita ini. Kita undang lagi. Saya invite Mas Bagas lagi sekarang. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Mas Bagas. Iya, seperti biasa ini. Apakah jelas Mas suara saya, Mas? Mas Bagas? Ya, ya, baik. Silakan, dilanjut Mas, Yes, dilanjut Mas, dilanjut. kedengaran. Ya, uh, saya juga mau cerita sebenarnya kalau terkait culture Ah, juga ya. Saya ini dari keluarga orang Jawa. Nah, orang Jawa ini sebenarnya budaya berdagang itu sebenarnya kalau bahasa Jawanya taruh ah, dulu ya, jualan gitu ada. Nah, itu terkait budaya-budaya kita di masa lalu dan alhamdulillah sekarang dengan banyaknya edukasi dan pergeseran culture sekarang ini udah jauh lebih lebih mudah untuk menjadi seorang pengusaha. Bahkan saya banyak ketemu uh, orang tua yang zaman sekarang, udah anak saya pengen deh jadi pengusaha, didorong jadi pengusaha. Memang kita membutuhkan waktu ya karena tadinya ada culture culture saya sebutnya apa ya, culture shock ya, ya, utamanya orang Jawa mas. Jawa ini zaman dulu nggak biasa pengusaha. jadi jadi atau pedagang, ditambah paling banyak kan kebetulan juga orang Jawa. Jadi makanya kalau misalnya orang Jawanya culture-nya udah berubah untuk berdagang ya saya rasa itu pasti akan jauh lebih meningkat tuh mas. Oke, apa ya? Kalau kita bicara culture begitu, tapi ini juga sinyal baik sebenarnya Mas dari dunia kampus ya. Karena misalkan setiap tahun pertama saya tuh sering mengadakan yang namanya survei kecil-kecilan untuk mahasiswa tahun pertama. Nah, jadi biasanya kalau dulu akhir tahun pertama tuh semester 2 saya survei pilihan karir ketika Anda nanti mulai proses magang atau bekerja. Itu 2-3 tahun lalu terakhir surveinya komposisinya mungkin saya bisa bilang 80-20%, 80-nya itu masih mau jadi profesional. Sisanya 20% baru mau jadi pengusaha. Tapi sekarang, tahun ini dan tahun lalu, saya melakukan survei yang sama, ini hasilnya mengagetkan saya, Mas Bagas, karena kebalikan presentasinya, bahwa justru 80%-nya anak-anak generasi Z sekarang, itu udah semuanya mau jadi entrepreneur, Mas Bagas. Ini sebenarnya dari sisi passion, minat, gitu ya, keberminatan, ini sudah berpihak, Mas, ke generasi yang sekarang. Tinggal bagaimana kita mungkin menyediakan ekosistem yang mendukung, begitu. Kira-kira menurut Mas Bagas gimana nih? Ya itu yang tadi saya cerita kan sekarang menjadi seorang pengusaha ini jauh lebih mudah karena udah nggak ada culture barrier ya sebutnya karena udah biasa Betul. kita bisa lihat banyak pengusaha yang sekarang itu jadi di televisi kayak senior Hikmi ada dulu mantan ketua umum kita misalnya Bang Bang Sandiaga Sandi, betul. Salahuddin Uno kan dia kan ikon Mhm. pengusaha muda dan banyak muncul tokoh-tokoh pengusaha muda yang akhirnya menginspirasi Hmm, anak-anak muda zaman sekarang. Keren kok jadi pengusaha betul. kok, Dan itu cukup enak berhasil, apa namanya. berhasil banget itu. Gitu mas. Jadi itu tidak lepas dari banyaknya menurut saya
organisasi-organisasi atau yayasan-yayasan atau lembaga pendidikan yang memang encourage untuk menjadi pengusaha, dan alhamdulillah saya lihat 5 tahun terakhir sih cukup perkembangannya eksponensial ya, 5 tahun terakhir. Oke, Mas, ini ada pertanyaan lucu juga nih, challenging dari kawan kita. Tolong tanyakan ke Mas Bagas, kalau kita mau naik pesawat murah, lebih logis solusi bikin pesawat sendiri atau dia mau minta tiket murah ke airlines? Ini pertanyaan intermezzo lah, biar nggak terlalu serius-serius. Silakan, ada tanggapan yang juga nyeleneh juga, silakan Mas Bagas. Ya, sebenarnya apa Ada Yuda namanya? juga loh. Ini kelihatannya pertanyaannya lucu, cuman ini adalah pertanyaan paling Wah, logis, tuh. Mas. Nih, mantap. Kenapa? Kenapa saya bisa bilang begitu ya? Pesawat sampai hari ini kan masih impor, Mas ya. Boeing, Airbus itu semua Airbus, impor. Boeing, semua. Harganya mahal. Ya, Boeing, Airbus itu semua impor. Kenapa bisa mahal? Karena di situ ada teknologi. Nah, teknologi itu yang bikin siapa? Orang luar. Bikin pesawat, man hour-nya juga pakai euro atau dolar. Ya. Coba Mas bayangin kalau kita bikin pesawat, pakai teknologi kita sendiri, bayarnya rupiah. Pasti jauh lebih murah harga pesawatnya in the future. Yakin saya. Karena bahan bakunya pun sebenarnya juga dari Indonesia. Dari logam-logam atau aluminium, dan itu semuanya dari Indonesia. Ini nyeleneh, cuman bener. Sebenarnya solusinya in long term, bikin pesawat sendiri. Nah, sebenarnya. untuk ke situ, apa ya, chance-nya besar nggak, Mas? Untuk ke apa ya, kita ibaratnya bahwa merdeka dalam industri kedirgantaraan, kita bisa berdiri dan bisa berkarya atas nama bangsa sendiri untuk produk-produk dirgantara. Ini kan mimpi besarnya Pak B.J. Habibie juga sebenarnya. Apakah masih bisa terus dihidupkan ke depan? Mungkin Mas Bagas yang expert di situ bisa cerita, Mas. Ya, sebenarnya sih bisa banget, Mas. Saya itu tahun 80-an Indonesia kan udah bisa bikin pesawat. Dan terbang di tahun 95 ya, N250. N250 itu adalah cikal bakal ATR-72 yang dipakai sekarang ini. ATR-72 lahir setelah ada N250. Wow. Yang bikin siapa? Orang Indonesia. Tahun 2012 saya tuh juga udah, masa sih kita nggak bisa bikin pesawat sendiri. Waktu itu masih jauh lebih muda saya. Teman saya pengen punya pesawat kan, beli namanya Kit. Kits itu kayak Tamiya. Taufan kan dulu Tamiya, mobil kecil, ya. Tamiya itu kan kalau beli Tamiya itu tetap harus dirakit sendiri kan. Nah, sama nih, saya dulu kebetulan teman saya yang beli itu masih berupa kits. Kitsnya itu masih berupa lempengan aluminium yang harus dibengkokin sendiri, dan itu menurut saya cukup challenging. Dan kita beli kitsnya itu dari Amerika, kita rakit sendiri selama 2 tahun, dan pesawat itu sudah terbang sekarang. Saya cuma pengen buktiin kita bisa nggak sih ngerakit pesawat, ya ternyata di garasi rumah pun kita bisa. Dan sejak saat itu saya semakin yakin, ini permasalahannya bukan nggak bisa, ini permasalahannya mau atau tidak. Sepakat, Mas. Gitu. Ya, soal mau atau tidak, kita punya sebenarnya potensi untuk melakukan itu. Tadi pagi saya ngobrol dengan Prof. Hoirul juga begitu, segala macam SDM kualitas apa kita punya. Tapi soal mental ini, nah ini ngomongin soal mental entrepreneur, Mas. Mungkin ya dari sisi perjalanan karir Mas saja juga sudah membuktikan bahwa you're type of person yang make it happen gitu. Bukan hanya ide tapi ya bisa jadi barang, jadi bisnis. Mungkin values apa, Mas, yang dipegang dalam berbisnis, prinsip yang Mas pegang dan itu dijalani betul begitu sehingga bisa ada di titik sekarang. Ini penting banget untuk adik-adik kita yang mungkin sedang memulai bisnisnya di level startup gitu. Silakan, Mas Bagas. Ya, kunci dari semua tuh, Mas, ini kalau ada teman-teman yang juga dengar, adalah komitmen. Komitmen itu kelihatannya satu kata, cuman itu untuk mengimplementasikannya butuh effort yang luar biasa. Nah, saya adalah tipikal yang
Ya kalau kita sudah komit akan sesuatu, akan kita selesaikan. Ibaratnya kalau saya udah komit untuk menjalankan sesuatu di bidang usaha, yang penting ini tercapai, mau untung atau mau rugi, kita selesaikan. Kalau dalam dunia usaha itu kan biasa, Mas. Untung rugi itu biasa. Cuman yang harus tetap adalah level komitmennya. Kalau kita udah punya level komitmennya, ibaratnya udah dipercaya. Nah, inti dari semua bisnis, inti dari semua adalah kita menjadi orang yang dapat True. dipercaya. Itu, Mas. Kalau kita ada orang yang dapat dipercaya, customer, bank, pemerintah pasti akan mengandalkan kita karena kita menjadi orang yang dapat dipercaya, dan insya Allah karena kita udah menjadi orang yang dipercaya dan kita punya mental entrepreneur, ya kita tinggal ubah itu menjadi duit, Mas. Nah, ini Gitu. kelihatan ya teman-teman, Mas Bagas ini berbicaranya tenang, tertata, kalem begitu. Ini antara generasi Z dan milenial gabungan. Jadi ada kalemnya sedikit. Karena kalau pengusaha muda yang generasi Z itu, wah dia lebih gerasak gerusuk biasanya gitu. Mau gimana caranya supaya fit akun IG-nya itu semuanya barang-barang branded, semuanya itu wah, head on lah pokoknya gitu. Sebenarnya kan nggak gitu-gitu amat ya Mas. Dalam artian apa ya? Kenapa sih orang Indonesia itu stimulusnya selalu apa ya, stimulusnya tuh selalu materi gitu loh Mas. Lu tuh pengusaha keren kalau lu Ya, punya barang ini, branding ini, lu bergaul sama orang-orang juga head on, kesannya eksklusif begitu. Nah, mungkin ini menarik ya. Tadi kan antara gaya ya, atau kaya ya. Mungkin ada perspektif sendiri Mas Bagas selaku sekjen ini HIPMI. Silakan Mas. ya. Sebenarnya lebih terkait mungkin personality, Mas. Personality, Jawabannya. baik. Mhm. Personality saya tuh sebenarnya orang introvert dan pemalu sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih banyak nggak begitu ini suka Hmm. tampil, tapi karena mungkin udah dengan perjalanan Harus waktu tampil. kita jangan mau kan. Iya. Nah, plusnya anak-anak muda itu, saya punya perjalanan spiritual tuh begini, Mas. Kebetulannya saya ketemu mentor-mentor pebisnis yang menurut saya levelnya udah Betul, dewa-dewa. betul. Ya, levelnya ya, saya nggak bisa sebutin karena privasinya Mhm. orang, dan mungkin beberapa ini orang terkaya di Indonesia. Dan uh, waktu kita awal-awal jadi pengusaha kan kadang-kadang kita, wah ini gue untuk menunjukkan gue sukses nih, coba ya gue pakailah jam tangan brand, Oh, nah, misalkan mobil Mercedes apa gitu. Sampai suatu ketika saya pernah pernah ngobrol sama mentor saya yang menurut saya ini orang dewa. udah di levelnya udah dewa, dewa banget. Cuman datang nemuin saya dengan seadanya gitu, mobil biasa saja, dan nilai nilai barang-barang yang dia pakai tuh ya seperti benar-benar layaknya orang biasa, dan kita nggak akan bisa tahu kalau ini orang kaya bener, kita nggak akan bisa nilai. Tapi ternyata di situ adalah gedungnya dia, uh, punya punya private jet juga punya dia sendiri dan lain sebagainya. Itu membuat saya, wah, gue sebagai anak didik yang malu juga kan. Hmm. Aduh, ini mentornya rendah hati begini, apalagi kita yang baru seujung kuku gini. Nah, itu perjalanan saya uh, memulai indra usaha. Dan dia kasih tahu begini, Bagas, ini kan kamu ini masih muda. Saya kan mulai dulu umurnya masih Hmm. 20-an tengah gitu lah. Gini aja, yang penting ini kamu tuh bangun usaha itu, dia cerita adalah pokoknya kamu sampai umur 35 tuh kamu fokus. Fokus sama usahamu untuk besar. Masalah untuk gaya dan lain sebagainya itu nanti akan mengikuti saat kamu ini sudah berhasil menciptakan suatu produk.
perusahaan branded atau apapun, dan dengan branded itu udah melambangkan ya sudah, kamu memang orang yang komit hasilnya sebuah perusahaan yang baik. Nah dari situ dia baru dah kamu memikirkan itu nanti urusan-urusan yang tetek bengek lainnya ini udah mengikuti. Yang penting perusahaan ini jadi dulu. Nanti urusan apa namanya, privilege pribadi dengan perusahaan yang ini sudah keren, ini semua akan mengikuti. Oh iya, siap. Nah ternyata gaya terikuti sampai sekarang, karena ya kita tetap keep low profile, nggak perlu gimana ya, akhirnya jadi sebuah Nah, menarik ini. Sebenarnya Mas Bagas ini sebenarnya bisa dijadikan panutan buat entrepreneur muda yang baru jadi tapi luar biasa begitu ya. Jadi ternyata yang penting itu juga karakter dan personality. Ini benar sih Mas, karena kalau misalkan kita di konteks bisnis gitu ya, kita kan bicara juga kolaborasi. Nah, orang Indonesia tuh tipikalnya kolaborasi bukan karena sama orang yang punya produknya bagus, tapi sama orang yang dia suka, sama orang yang dia nyaman. Bener gak sih? Produk mah belakangan, yang penting udah ada chemistry antara kita. Bener ya? Mungkin bisa cerita Mas, bener. Pentingnya networking dalam bisnis itu apa sih yang diprioritaskan sebenarnya? Apakah produknya, atau size bisnisnya, atau lebih ke hubungan personal dulu Mas Bagas? Nah ini teman-teman sambil Mas Bagas sinyalnya kembali. Sudah bergabung. Tadi sempat dengar pertanyaan saya nggak Mas? Mas Bagas, apakah dengar suara saya? Dengar? Nggak dengar? Mas, halo? Mas Bagas? Oh, left. Oke. Ini lagi seru ya, teman-teman ya. Lagi seru-serunya nih. Sudah hangat ya. Saya akan undang kembali Mas Bagasnya. Biasa ya, sinyal. Iya, ini kresek-kresek. Nah, lagi di invite lagi. Mas, nah sudah kembali. Ya. Mas, sudah. Apakah sudah jelas suara saya, Mas Bagas? Jelas. Ya. Tadi sampai mana, Mas? Kalau boleh tahu, dengar pertanyaan saya sampai mana tadi? Tadi sampai ini apa namanya? Oh ya, karakter. Jadi kalau misalkan tadi saya sampaikan bahwa orang Indonesia tuh lebih memilih, kalau ini apa yang saya perhatikan ya, mau bekerja sama, mau kolaborasi sama orang-orang yang dia nyaman, yang dia suka, yang chemistry-nya sudah terbangun, daripada sama orang-orang yang mungkin dengan produk yang punya kualitas bagus begitu. Jadi pertanyaannya adalah, mana yang penting dalam kolaborasi? Hubungan personal yang nyaman, chemistry, atau memang base atau product based relationship aja, profesional ya, transaksional? Mana yang harusnya dilakukan? Ya, ini menarik nih, karena ada beda mazhab juga nih, ada mazhab-mazhab yang beda juga nih. Kalau bangun bisnis ini aslinya pertemanan dulu. Jadi menarik. Setelah pertemanan ini ada, nah baru timbul bisnis nih. Biasanya saya ini, karena saya mau cerita, saya kemarin pas awal-awal COVID nih mendirikan perusahaan alat kesehatan ya, bersama 7 orang teman. Wah, banyak banget Mas. Ya, 7 orang. Kebetulan juga di HIPMI, bareng-bareng di kesekjenan. Dan awal-awal COVID pada apa ini kayaknya pandemi nih, 2 tahun kita harus siapin emergency plan kan, karena kebetulan kita sudah tahu apa yang diplankan pemerintah, ya kita buat nih perusahaan alat kesehatan, semua perizinan kita urus, sertifikasi, kayak pabrik pun kita apa namanya ajak kerjasama. Nah itu based on pertemanan nih. Dan akhirnya perusahaan yang belum ada umur 1 tahun, ini umurnya berapa deh? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus.
sekarang udah ada 10 karyawan, cukup lumayan, yang Wow. padahal kita ada background kesehatan. Tapi karena kita apa namanya, kita pengusaha kan, kita cari expertnya untuk bantuin di sini, dan itu salah satu contoh yang benar-benar perusahaan ini timbul karena urusan ini pertemanan aja, dan sampai hari ini perusahaan ini berjalan, dan menurut saya yang seperti itu biasanya lebih sustain. Karena kalau Nah, berarti yang 7 orang ini udah saling kenal baik ya sebelumnya ya, Mas Bagas ya? Sudah saling tahu, saling kenal gitu ya? Ya kebetulan kan di HIPMI sama-sama hampir ketemu setiap saat untuk ngurusin organisasi kan. Ya sudah, oleh karena itu ya sudah, jalan bareng, dan masing itu punya karakter slot masing-masing, sehingga perusahaan ini jadi saling melengkapi dan boostingnya cepat sekali. Itu menurut kalau saya. boleh tahu produknya apa tuh Mas? Produk andalannya apa saat ini kalau boleh tahu? Nah, kita mulai dari yang alat kesehatan, yang mulai dari APD, masker, PCR, terus ada rapid, dan itu merek yang kita pegang sendiri rata-rata. Yang kita ini ya udah sampai ngeluarin merek, izin distribusi Kementerian Kesehatan juga udah beres semua, namanya MySafe, dan udah dipakai di pemerintahan daerah, di rumah sakit pemerintah, APD semuanya gitu ya, MySafe namanya ya. MySafe itu bisa di search mungkin di apa namanya, di Instagram juga ada. Kemarin Mas, ini kenapa Mas yang terakhir kenapa? Yang terakhir, perusahaan ini sempat mensponsori acara Millennial Fest yang dihadiri oleh Mas Arif Rashid. Oke. Ya, Arif Rashid itu adalah salah satu wasekjen saya yang ada di dalam perusahaan tersebut. Walah, sama Mas Arif. Kirain nama siapa? Orang teman kita itu lagi ya Mas ya. Kayak ada teman lagi aja. Orangnya itu lagi. Biasanya gitu. Baik. Ya. Biasanya gitu ya. Baik. Gimana Mas? Biasanya kalau udah apa namanya segmen-segmen tertentu tuh orangnya itu aja Mas. Patel, lu lagi. Mas, ini saya mau nanya nih, ini juga menarik ya kalau kita bicara founder and co-founder konflik. Nah, ini sering terjadi loh. Bisnis sudah jalan nih, udah bagus, tapi awalnya berteman gitu. Kayak yang Mas tadi bilang, awalnya berteman baik, saling percaya. Tapi entah kenapa ada satu simpul di mana mereka berantem kecil sampai akhirnya besar dan akhirnya pisah, pecah kongsi. Nah, jadi ini mungkin di mazhab yang selanjutnya, Mas. Jadi bisnis dulu baru berteman, atau berteman dulu baru bisnis. Nah, kalau tadi kan saya tanya, ternyata Mas Bagas tipikal yang berteman dulu, habis itu bisnis. Nah, kalau yang mazhab yang satu lagi, tanggapannya gimana, Mas? Ya, bisnis dulu baru berteman itu bisa juga, Mas. Contohnya kayak franchise. Tapi syarat nggak ada. Sistem ini belum kebentuk, dan maksudnya kita juga komunikasinya juga masih baru. Mas kan juga pasti susah untuk membuat suatu sistem. Betul. Mas yang berbisnis dulu baru ini, ya memang lebih baik produknya udah ada, sistemnya udah kebentuk. Nah itu baru bisa jalan tuh. Kalau sama tahu, wah, ibaratnya belum kenal KUA, kawin kan? Nah, ibaratnya ta'aruf ya, ta'aruf dan tak tahu. Masih ketemu sekali, dan setidaknya kan sudah ada introduction dari keluarga. Nah ini kan nggak pakai ta'aruf Mas, kalau begini langsung jadi beli kucing dalam karung itu betul. Mas Bagas, ini dua pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang saya tanya sama hampir semua narasumber. Yang pertama adalah imajinasi. Kita kata kalau anak muda tuh kita harus
berimajinasi liar melihat Indonesia itu di masa depan seperti apa. Nah, saya berharap sih Mas Bagas akan menjadi salah satu sosok pemimpin di bidang dirgantara yang juga inspiratif ke depan. Dan mungkin saya juga agak kepo nih, pengen tahu dong Mas, tadi ada yang nanya nih di atas, Mas Bagas udah pernah ketemu sama Pak Ilham belum? Ilham Habibie. Oh, Dan udah. pernah ngobrol. Nah, mungkin bisa di-sharing nih, oh ya, karena nampaknya hanya Mas Bagas dan Pak Ilham yang berkeinginan membangun perusahaan kedirgantaraan di luar airlines. Nah, mungkin bisa cerita apa yang diobrolin sama Mas Ilham? Ya, dulu pernah ngobrol sama Mas Ilham ya terkait beliau kan juga punya proyek sendiri yang namanya Ya, R80 dan ya. kita sesama insan dirgantara sudah pasti kita harus saling support kan karena udah dunianya itu udah kecil. Jadi kalau dunia kecil ya kalau ada teman yang kita yang pengen maju, baiknya kita Kita support. bantu Betul. kolaborasi, betul. Dan potensi apa yang bisa kita sumbangkan kepada beliau. Waktu itu ngobrol sama Pak dan Pak itu pun Mas. Mas Ilham, Nah, Mas Ilham lagi, Mas Bagas, punten tadi si suaranya agak hilang. ya, jadi Ya, sama-sama kalau Pak Ilham dulu intinya saya punya potensi apa yang bisa saya sumbangkan nih Pak untuk beliau waktu itu saya sempat bertanya tentang proyek R80. Jadi mungkin uh, apa namanya ya waktu itu masih on progress. Saya sempat ketemu sama CEO-nya beliau namanya Pak Agung. Ya, tapi memang masih belum kejadian kerjasamanya. Ya, saya nggak tahu ke depan mungkin bisa kejadian, oh, mungkin juga tinggal tunggu ini aja mas, momen aja. tinggal momen ya. Yang pasti kalau kita jalan terus, nanti di satu saat simpul di depan kita akan berketemu lagi. Nah, Mas tadi imajinasi itu tadi Mas, pengen tahu imajinasi Mas Bagas melihat Indonesia di masa depan seperti apa? Indonesia yang kayak gimana sih gitu? Ya, imajinasi saya yang menurut saya yang masih saya bisa bisa pegang. Ini saya ke depan ini pengen bikin drone khusus untuk kargo, Mas. Wow, Untuk Masya Allah. Indonesia. Drone khusus kargo untuk Ya, Indonesia. rata-rata ya. Dan kemarin sudah berbicara dengan salah satu perusahaan Jerman yang sepakat kita akan desain di Indonesia, kita akan produksi Keren. di Indonesia, sehingga ke depan konektivitas antar pulau-pulau terpencil ini makin baik dengan adanya drone kargo karena bisa beroperasi 24 jam kan. Dan Mas, regulasi kalau drone kargo itu apakah ada kaitannya dengan undang-undang yang apa? Saya nggak tahu undang-undang yang mengenai frekuensi di udara, lalu itu masuk ke situ juga berarti ya nanti ya? Kalau bicara ya, kebijakan. betul. Karena Oke. kalau berbicara kebijakan pasti yang pesawat yang pokoknya benda yang terbang itu sudah pasti harus diatur. Cuman baru tadi Hmm. pagi saya ngobrol sama inspektur perhubungan udara yang menerangkan bahwasannya regulasi untuk drone kargo ini jauh lebih mudah dibandingkan Oh dengan ya? regulasi pesawat orang. Karena kalau Oh, iya. regulasi drone kargo ini tidak bawa orang kan. Nah, Betul. sementara Dari sisi safety-nya juga aman lah, bukan aman ya, tidak ini manusia gitu, membawa manusia gitu. ya, jadi sebenarnya lebih lebih mudah sebenarnya dari sisi regulasi untuk membuat drone kargo. Tinggal dia ini drone kargonya terbang di area uncivilized, misalnya tinggal terbangin ke lapangan terbang yang memang susah dijangkau, ya sudah itu sudah pasti bermanfaat. Itu mimpi saya ke depan dalam jangka waktu 5 tahun. Keren. Nah, mantap, kita doakan. Mas, kalau drone kargo itu maksimal berhasil bisa sampai berapa kilo ya, Mas ya? Berapa ton mungkin kalau Yang bicara drone kargo? yang kita desain bisa angkut sampai 4 ton, Mas. Wow, 4 ton. Keren. Daya jelajahnya berapa kilo? Daya jelajahnya dia bisa terbang kira-kira sampai 8 jam.
Wah, 8 jam. bisa bener-bener antar pulau itu, ya. Ya. Bisa Ya, bisa ngangkut orang juga tuh. bener sebenarnya bisa karena Bisa bisa untuk menyelundupkan mantan, Mas ya. Mas Bagas, pertanyaan satu terakhir Mas Bagas. Kenapa, Mas? satu RT isinya mantan semua juga bisa diangkut Mas kalau 4 tahun. Oh, wah kayaknya Mas Bagas ini cerita masa lalunya banyak sampai satu RT mantannya luar biasa loh. Mas, ini statement terakhir ya, atau saya sebutnya dengan golden message, Mas. Jadi, apa sih pesan terbaik dari seorang Bagas Adadirga ya, Mas Bagas nih, individu atau mewakili organisasi atau sebagai entrepreneur. Pesan terbaik untuk adik-adik kita, Mas, yang saat ini ada di bangku sekolah atau bangku kuliah, ya generasi Z lah gitu. Lalu yang kedua untuk generasi sepantar kita, yang terakhir untuk generasi senior kita. Nah, apa pesan-pesannya nih? Nah, jadi untuk Ya, mungkin untuk adik-adik kita dulu, Mas, yang ada di bangku kuliah. Silakan, Mas. ya untuk adik-adik yang ini tantangannya ini pasti jauh lebih 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 keras ya karena arus Ya, informasi yang deras, terus habis globalisasi, saingannya bukan hanya teman bangku sekolah, besok saingannya udah langsung dari seluruh dunia, otomatis asahlah skill dari skill. sejak dini sehingga suatu saat kita sudah siap, skill kita ini bisa bermanfaat. Terus yang untuk generasi sepantar ya, waduh. Sepantar. Yang generasi sepantar apa ya, biasanya nih saya tuh udah masuk umur 30-an akhir kan sebenarnya nih, baru Iya. ulang tahun kan. Nah, Wah, selamat ulang tahun. Happy belated kalau gitu. thank you Mas. Thank you. Sama. Kalau udah yang seumuran saya udah mau masuk golongan 4 nih, yang penting adalah jaga kesehatan. Wah, jaga kesehatan itu penting, betul. Soalnya kadang-kadang kita merasa masih muda, tapi sudah tidak terlalu muda. Sudah 6 bulan terakhir, 2 teman saya yang umur 40-an awal lewat, Mas. Karena kadang-kadang Waduh. Itu karena intensitas terlalu sibuk, nggak pernah olahraga, atau faktor makan berantakan, Mas, biasanya? ada yang kemarin main badminton, padahal badannya juga rutin olahraga, badannya bagus. Nah, itu jadi makanya saya suka ingat ya, kalau udah pada umur 40-an awal nih, udah nggak terlalu muda, jadi olahraganya harus lihat kondisi. Kadang-kadang suka faul atau apa, nah ini harus hati-hati gitu. Iya. Bilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak kan, nanggung gitu. Nanggung, merasa muda tapi sudah tidak muda gitu. Nah, ini yang menarik nih, Mas, pesan untuk senior nih. Terserah bebas mau ngomong apa. Nah, kalau senior ini, relakanlah Indonesia selanjutnya ini dijalankan oleh jadi Indonesia ini sudah saatnya bertransformasi, pemimpin-pemimpin muda ini sudah banyak, mohon kerelaannya supaya tongkat estafet ini diberikan kepada kita yang muda-muda gitu Mas. Kita tetap butuh bimbingan para senior yang pasti. Betul. Itu aja. Dan nah, untuk harapan pesan overall silakan Mas. Adalah jadilah manusia yang bermanfaat, Mas. Masya Allah, betul. Karena khairun afanuhum linas. Apa mungkin yang lebih pas. Masya Allah. Wah, ini teman-teman satu benang merah ya yang saya pelajari dari teman-teman muda yang inspiratif lah seperti Mas Bagas. Jargon ini atau prinsip ini memang yang menjadi landasan utama dia bergerak, sehingga apapun yang dilakukan tidak melulu soal materi profit, tapi ada misi yang dijalankan sebagai seorang manusia yang punya asas kebermanfaatan, dan ini ternyata dijalani sama Mas Bagas. Nah, insya Allah juga kalau saya lihat, saya rasakan energi Mas Bagas sih energi pengusaha baik. Mudah-mudahan kita bisa berkawan terus, Mas, saling mendoakan,
saling menyemangati tentunya. Dan insya Allah ini bukan diskusi yang pertama. Ke depan nanti kita setelah COVID akan banyak diskusi. Kita mudah-mudahan bisa kolaborasi juga. Apa yang saya bisa bantu dan kita bisa sama-sama kerjakan bersama. Jadi terima kasih banyak Mas ya. Waktunya sudah diajak ngobrol di Golden Hour. Salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman di BPP HIPMI. Kita jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum Mas. Makasih banyak. Thank you Mas. Bye. Kapan? Hatur nuhun.